Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Saudara-saudariku, doa dan pengharapan kita adalah Tuhan tetap memberikan kita kehidupan, kesehatan, kekuatan menjalani hidup kita. Saudaraku, mari memulai renungan harian kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari kitab Denden 424, I puji kami Kang. Mari bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dipuji kami Kang. Dipuji kami Kang, dibatasi beling alu ende si beria suaria sergi kawali kami segala celus bas percuma sangat kakak sira lembah duit datang tua raska sedang sangat kakak sira lembah duit datang tua raska sedang Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Oleh karena sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau Allah yang Maha Kasih, memberikan kami kehidupan, kesempatan menjalani hari ini dengan baik. Kami mau bersekutu memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu saat ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk memahami akan sabda-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari membuka Alkitab kita dari Ibrani 6 ayat yang ke-11. Ibrani 6 ayat yang ke-11 menjadi ayat renungan harian kita pada hari ini. Mari bersama kita membacakannya. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita ini, terkhusus dalam menghadapi tantangan hidup, penderitaan yang seakan tidak berhenti, misalnya usaha yang gagal, ekonomi yang mengalami penurunan, ataupun juga kehancuran dalam usaha yang kita kerjakan, ataupun anak-anak yang tidak seperti yang kita harapkan, atau mungkin sakit penyakit yang kita alami, ataupun juga banyak pengajaran-pengajaran dari luar yang cenderung berusaha membawa kita jauh dari Tuhan. Berbagai masalah, tantangan hidup ini yang kita hadapi cenderung menarik kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan, atau meninggalkan pengharapan kita kepada Tuhan. Bahkan juga jikalau kita memperhatikan pada masa sekarang ini, pelayanan yang dilakukan oleh gereja dalam peribadahan-peribadahan yang dilakukan kecenderungan mengalami penurunan bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan dalam mengikuti ibadah di gereja kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa banyaknya tantangan itu dapat membuat orang juga semakin jauh dari Tuhan. Bahkan juga ada kecenderungan meninggalkan iman kepada Tuhan. Atau kembali pada
kepercayaan-kepercayaan lama. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan kembali dari Ibrani 6 ayat ke-11 ini. Dengan sangat keras, penulis kitab Ibrani mengingatkan kepada orang Kristen yang ada pada masa itu. Mengapa teguran yang keras itu dia sampaikan? Karena melihat bahwa jemaat yang ada pada waktu itu mulai kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Mulai kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Ada keinginan dari mereka untuk undur dari iman percaya mereka kepada Kristus, kembali kepada kepercayaan-kepercayaan lama. Mungkin karena banyaknya tantangan, pengajaran-pengajaran yang mereka hadapi, persoalan hidup yang mereka hadapi. Sehingga jikalau kita melihat dalam Ibrani 5 ayat yang ke-11, ada judul kecil yang dibuatkan Lai peringatan supaya jangan murtad. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, peringatan keras yang disampaikan penulis kitab Ibrani ini sebenarnya juga mau mengingatkan kita semua, ya, supaya tetap setia berpengharapan kepada Tuhan, sabar dalam pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan itu menjadi milik yang pasti dalam hidup kita. Karena sebenarnya meskipun banyak tantangan yang kita hadapi, masih banyak juga hal-hal positif yang kita alami dalam hidup kita setiap hari. Dalam jemaat yang ada pada masa itu, mereka masih tetap setia mendukung para pelayan Tuhan, mendukung kehidupan para jemaat Tuhan, mendukung kehidupan para pemberita firman melalui finansial yang mereka boleh kerjakan. Karena itu saudaraku, meskipun banyak tantangan kita hadapi, persoalan, tapi lihatlah, sebenarnya masih banyak kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Dan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang kita kerjakan, ya, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, marilah kita tetap setia mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita tetap setia dalam iman pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan milikilah pengharapan yang pasti itu dalam kehidupan kita setiap harinya. Sampai pada ketika Tuhan memanggil kita yang kedua kalinya, dan dalam iman percaya kepada Tuhan kita beroleh keselamatan. Itu juga disampaikan penulis kitab Ibrani dengan mengangkatkan tokoh Abraham. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-11, setia berpengharapan di dalam Tuhan, sabar dalam pengharapannya kepada Tuhan, sehingga dia beroleh keselamatan, anugerah yang datangnya daripada Tuhan saja. Karena itu saudaraku, mari tetap memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan saja. Pasti tetap beriman percaya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan tetap menopang kita dalam menghadapi berbagai situasi keadaan yang kita hadapi. Tetaplah milikilah pengharapan hanya di dalam Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama kembali kita memuji Tuhan. Dari pujian kita, kitab Nenden nomor 80, Yesus ngeluh ni tendingku. Yesus ngeluh ni tendingku, kau mengencang pengharapan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Yesus ngeluh ni tendingku, tambah kegeluhanku. Ku endaskan badiringku, sedih paksa sifatku. Baik, yang kedua, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tangkas terang dudukan bangku, karena pengap kependu, maka imin kesikalku, tetap ada pendu. Mari kita berdoa, Ya Tuhan, meskipun berbagai persoalan hidup sedang kami hadapi pada masa sekarang ini, apakah kondisi ekonomi kami yang mengalami penurunan,
ataukah mungkin sakit penyakit yang kami derita, ataupun pergumulan yang ada di tengah keluarga, dalam pelayanan. Tolonglah kami Tuhan, tetap memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan, agar kami tetap kuat dalam menjalani hidup kami. Kami tetap setia mengandalkan Tuhan. Biarlah pengharapan kami di dalam Tuhan menuntun kami tetap setia berjalan di jalan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Firman-Mu tetap hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menopang setiap kami berjalan di jalan Tuhan. Pemimpin-pemimpin negara kami ini, pemimpin-pemimpin di tiap-tiap daerah, pemimpin-pemimpin gereja-gereja Tuhan, tokoh-tokoh masyarakat kami, Tuhan pakaikan bekerja, berkarya untuk kesejahteraan kami semua, bahkan kami pribadi-pribadi. Tolonglah kami Tuhan, agar bekerja sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudari kami yang setia, kami doakan yang setia bersama dengan kami oleh karena sakit penyakitnya. Kami percaya Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna bagi yang kami kasihi Bapak Brilio, bagi yang kami kasihi iting kami Nade Heri Tarigan, pemulihan sempurna bagi kakak kami Nora Supiati Berbangun, pemulihan sempurna bagi yang kami kasih Nade Gide, bagi yang kami kasih Nade Angel, orang tua kami Tigan Anta, saudara-saudari kami, para hamba Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, baik isolasi di rumah atau ataupun yang ada di rumah-rumah sakit. Kami percaya Tuhan memberikan pemulihan kesehatan sempurna. Anak-anak kami Tuhan yang pada masa sekarang ini menjalani studinya, tolong mereka untuk menjalani studinya dengan sungguh-sungguh dan tetap mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kami imani masa depan yang cerah Tuhan anugerahkan bagi anak-anak kami yang sudah bekerja, sertai lindungi mereka supaya bekerja seperti untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan menuntut hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada Bekasi ini, demikian dimanapun berada, agar tetap mengandalkan Tuhan, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan, setia melayani Tuhan, dan bersaksi tentang Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dan milikilah tetap pengharapan di dalam Tuhan. Sabarlah dalam pengharapan kita, kita percaya Roh Kudus memampukan kita. Dan ketika beraktivitas hari ini keluar rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap sukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.